sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, Bapak akan menjelaskan tentang topik persamaan dasar akuntansi, di mana topik ini sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan bagaimana caranya membuat tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi, tabel persamaan dasar akuntansi ini kita buat berdasarkan banyaknya transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Jadi di sini Bapak akan membacakan soal tentang persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, di sini Tuan Budi membuka usaha ekspedisi dengan nama Budi Express. Berikut transaksi perusahaan Budi selama bulan Maret tahun 2021. Yang pertama, tanggal 1 Maret, Tuan Budi menyetorkan uang ke kas perusahaan sebesar 100 juta rupiah sebagai modal awal. Jadi di sini kita masuk ke tabel persamaan dasar akuntansinya. Kita buat dulu kepalanya, Budi Express, tabel persamaan dasar akuntansi per 31 Maret tahun 2021. Kolom aktiva ada kas kendaraan. Di kolom pasifa itu ada utang dan modal. Baru di kolom keterangan. Transaksi yang terjadi tanggal 1 itu, Tuan Budi menyetorkan uang ke kas perusahaan sebesar 100 juta rupiah sebagai modal awal. Kita buat uang yang disetor itu di kolom aktiva diperkiraan kas sebesar 100 juta rupiah dan di kolom modal sebesar 100 juta rupiah. Kita buat keterangannya modal awal. Selanjutnya ke transaksi selanjutnya, transaksi tanggal 5. Tuan Budi membeli kendaraan seharga 50 juta rupiah, di mana 30 juta rupiah dibayar tunai, sisanya 6 bulan kemudian. Kita buat kendaraan 50 juta rupiah. Kita tulis dia di kolom kendaraan. Karena yang dibayarkan cuma 30 juta rupiah, berarti kas kita berkurang sebesar 30 juta rupiah. Sisa dari 50 juta rupiah itu kita tuliskan di kolom pasifa di nomor perkiraan utang sebesar 20 juta rupiah. Baru kita buat di kolom keterangan itu pembelian kendaraan. Jadi sebelum memulai transaksi ke selanjutnya, kita turunkan kita kurangkan dari kas kita sebesar 30 juta rupiah, karena kas kita berkurang sebesar 30 juta rupiah, berarti di kolom ini menjadi 70 juta rupiah. Kita turunkan kendaraan menjadi 50 juta rupiah, utang kita 20 juta rupiah, modal tetap 100 juta. Masuk ke transaksi tanggal 10. Tuan Budi menerima pendapatan dari usahanya sebesar 10 juta rupiah. Berarti karena kas kita bertambah, kita buat di sini di kolom kas 10 juta rupiah. Baru kita buat modal kita juga bertambah 10 juta rupiah. Baru di kolom keterangan kita tuliskan pendapatan usaha. Selanjutnya di kolom kas, akibat dari pendapatan kita bertambah, berarti modal kita juga bertambah. Kita jumlahkan menjadi, ya saya ulangi ya, karena akibat dari pertambahan kas kita dari pendapatan kita 10 juta, maka kas kita bertambah 10 juta menjadi 80 juta. Dan juga modal kita bertambah 10 juta menjadi 110 juta. Oke, masuk ke transaksi tanggal 15. Di sini tanggal 15 dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah. Akibat dari transaksi ini, kas kita berkurang sebesar 2 juta rupiah dan modal kita juga berkurang sebesar 2 juta rupiah. Di kolom keterangan kita buat beban gaji. Jadi akibat dari transaksi ini, maka kas kita berkurang sebesar 2 juta rupiah menjadi
78 juta rupiah. Dan juga modal kita akan berkurang sebesar 2 juta rupiah menjadi 108 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Tanggal 25 Maret, Tuan Budi mengambil uang dari kas perusahaan sebesar 5 juta rupiah untuk keperluan pribadinya. Oke, perlu kita pahami di sini, kalau misalnya pemilik perusahaan itu mengambil uang dari kas perusahaannya untuk keperluan pribadi, itu pertama kita sebut dengan prepaid. Jadi akibat dari pengambilan uang itu, kas kita berkurang sebesar 5 juta rupiah dan modal kita juga berkurang sebesar 5 juta rupiah. Di kolom keterangan kita buat dia prepaid. Sehingga kita lihat saldo akhir dari semua transaksi kita. Di sini di kolom kas, saldo akhirnya 73 juta rupiah, di kendaraan 50 juta rupiah, di utang 20 juta rupiah, di modal 103 juta rupiah. Jadi kita bandingkan antara kolom aktiva dengan kolom pasiva, di mana jumlahnya harus sama. Artinya harus sama jumlah aktivanya dengan jumlah pasifanya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari transaksi ini, di sini total aktiva kita itu kasnya 73 juta rupiah, kendaraannya 50 juta rupiah. Kita jumlahkan totalnya menjadi 123 juta rupiah. Kita lihat ke kolom pasifa. Di kolom utang, jumlah utang kita 20 juta rupiah, jumlah modal kita 103 juta rupiah. Jadi total dari antara utang dan modal kita 123 juta rupiah. Artinya kolom aktiva dan kolom pasiva itu sama. Berarti kalau dia sudah sama, transaksinya benar. Demikian penjelasan Bapak. Mudah-mudahan anak didik kami sekalian yang berada di rumah mampu menyelesaikan pekerjaan rumah kita selanjutnya. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk anak-anak kami sekalian. Terima kasih.